Hai sahabat pecinta cerita horor, kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor tutup pintu rumah ketika menjelang maghrib. Malam itu, aku dan adikku ditinggal kedua orang tuaku. Mereka pergi menjenguk nenekku yang sedang sakit di luar kota. Kedua orang tuaku berangkat pada waktu sore hari. Dan ketika menjelang maghrib, aku menyuruh adikku untuk berhenti bermain di luar rumah. Dan agar segera masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Tanpa menunggu adikku masuk, aku bergegas ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu dan segera menjalankan ibadah sholat maghrib. Pada hari itu, aku menjalankan sholat di rumah karena sedang turun hujan. Ketika aku sedang membaca Al-Fatihah, tiba-tiba aku merasakan hawa sekitar dingin sekali. Aku pun berusaha tenang dan fokus untuk tetap menjalankan ibadah. Tetapi tiba-tiba aku merasakan seperti ada seseorang yang berada di belakangku, dan bulu kuduku pun mulai tegak berdiri. Aku pun sangat merinding. Dalam pikiranku, mungkin itu hanya adikku yang menemani aku sholat. Tapi ketika aku ruku, aku mendengar suara perempuan yang sedang tertawa. Tetapi suaranya seperti tawa kuntilanak. Dan aku masih berpikiran, mungkin itu adikku sedang menonton film di televisi. Dan selang beberapa menit, aku sudah selesai mengerjakan sholat. Aku pun langsung membaca Al-Quran untuk menghilangkan rasa takutku. Setelah itu, tidak ada keanehan lagi yang aku rasakan. Dan aku pun bergegas untuk menengok adikku, apakah dia sudah beranjak untuk tidur. Lalu aku mengecek, ternyata dia tidak ada di depan televisi. Aku bingung, dia pergi kemana ya? Batinku. Karena biasanya dia selalu bilang sama aku kalau mau pergi kemana-mana. Tetapi kenapa kali ini dia tidak bilang? Kataku. Aku segera berjalan ke arah pintu utama. Dan ternyata pintu tersebut tidak ditutup. Dan oleh adikku dibiarkan terbuka begitu saja. Dan ketika aku hendak keluar rumah untuk mencari adikku, aku mendengar suara adikku sedang menangis dari dalam kamar.
Aku segera menutup pintu dan berlari menuju kamar adikku. Aku melihat dia sedang meringkuk di atas tempat tidur sambil menangis histeris dan tubuhnya ditutupi dengan selimut. Kemudian aku membuka selimutnya dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Dia bercerita sambil memelukku dan mengatakan ada perempuan dengan rambut panjang mengenakan baju putih melayang-layang di depannya. Adikku masih kecil, dia berumur 5 tahun. Dan aku yakin yang dikatakannya itu benar. Adikku juga mengatakan sosok itu berdiri di depannya dan ingin membawa adikku. Lalu aku pun juga ketakutan. Jadi adikku pun dan aku langsung berniat pergi ke rumah tetangga karena saking kami ketakutan. Ketika keluar dari kamar, sosok menyeramkan itu berdiri di pojok sudut rumah sambil tertawa dengan tawa yang sangat mengerikan. Seketika itu, aku langsung menggendong tubuh adikku menuju keluar rumah dan menuju ke rumah tetanggaku. Lengkingan tawanya sangat keras sekali. Aku semakin cepat untuk berlari. Setelah menceritakan kejadian di rumahku, aku pun tidak berani untuk pulang ke rumah. Dan tetanggaku mengatakan, "Kenapa kamu membiarkan pintu rumah terbuka ketika menjelang maghrib?" Jangan lakukan hal ini lagi ya. Untung saja adikmu masih berada di sini. Dan malam itu, aku dan adikku menginap di rumah tetanggaku sambil menunggu esok pagi kedua orang tuaku pulang ke rumah. Aku benar-benar ketakutan mengingat sosok yang sangat menyeramkan itu. Jadi hikmah dari kejadian ini, alangkah baiknya kita menutup pintu rumah ketika menjelang maghrib, agar tidak ada sosok yang mungkin menghampiri rumah kita. Sekian dulu cerita horornya. Sampai jumpa lagi di cerita horor berikutnya. Terima kasih.